Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pelayan firman dan majelis jemaat mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ke-8 sesudah Epifania. Dengan usaha dan upaya sendiri, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun, manusia tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah, kecuali inisiatif itu datangnya dari Allah sendiri. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah yang disebut anugerah. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Charles Gultom, dengan tema menerima pendamaian karena pembenaran. Dibenarkan adalah berkenaan dengan perubahan dalam hubungan, yaitu hubungan antara Allah dan orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Marilah berdiri, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur, sambil memuji Tuhan dari NKB nomor 7, pujian pertama dan keempat, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah Minggu 28 Februari 2021 dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pemilik, Penuntun, dan Pemelihara kehidupan.
Amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Mazmur 32 ayat 1 dan 5. Mazmur 32 ayat 1 dan 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Besar Anugerah-Mu secara 2 kali. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Demikian bunyi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa pengakuan dosa sesuai dengan firman-Nya dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saat ini marilah jemaat Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Allah, di rumah-Mu yang kudus ini kami mengaku dosa. Kami malas belajar dan bekerja. Kami sering lupa mensyukuri berkat Tuhan, namun begitu mudah mengeluh, meratap atau bersungut-sungut. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengaku kurang menghargai waktu pemberian-Mu dan memboroskan tahun-tahun kehidupan kami untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami kadang tergoda menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan menciptakan banyak alasan dalam membenarkan cara-cara kami yang salah. Kami kadang enggan membuat perencanaan, perhitungan, dan pemikiran mengembangkan kehidupan kami, namun sering menyalahkan Tuhan atas kegagalan kami. Kami tidak menjadikan pengalaman bersama Tuhan sebagai pelajaran yang berharga. Ampunilah kami ya Allah, sebab kami sulit membebaskan diri dari masa lalu kami dan tidak memandang penting masa depan yang Engkau karuniakan. Tolonglah kami ya Tuhan, mendengar panggilan-Mu hari ini ke dalam kehidupan penuh makna, sukacita dan bahagia, damai dan kekal bersama Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 265, pujian pertama dan kedua,
bukan karena upahmu. Jemaat, silakan berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman percaya. Menurut pengakuan iman rasuli demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Charles Gultom. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 49, pujian pertama, kedua, dan kelima. Firman Allah, jayalah.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus agar Tuhan memberikan kita hati yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini. Tuhan menyapa kami dengan pujian, dengan firman Tuhan, dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat terus merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Berkatilah hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman kehidupan, firman pengharapan, firman yang menguatkan dan meneguhkan setiap umat yang mendengarkan, dapat dihibur, dapat diberikan pengertian dan juga kekuatan untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Damai dan Sejahtera. Mari kita ikuti bersama-sama dan menyimak dengan baik-baik pembacaan ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam kangen Bapak Ibu, saudara-saudara, juga pemuda, remaja, anak-anak, warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung. Bersyukur karena Tuhan tetap menjagai dan melindungi seluruh warga jemaat. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan juga berkat-berkat dalam kehidupan keluarga masing-masing. Hari ini kita masuk dalam minggu terakhir di bulan Februari, dan gereja memberikan tema dalam ibadah ini, menerima pendamaian karena pembenaran. Damai karena dibenarkan. Damai karena dianggap layak benar oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, suatu kali saya berkunjung ke rumah dosen saya, dan dia juga termasuk tokoh agama. Ya. Dalam percakapan itu dia berkata bahwa anaknya yang bungsu ini, ya, anak perempuannya ini karena masih kecil, kira-kira usia 4-5 tahun, dia berkata bahwa dia bingung karena anaknya itu rupanya dalam pengertian orang dewasa, anaknya itu berbohong, ya. Anaknya itu mengarang cerita, ya. Dan cerita itu ketika dikonfirmasi rupanya tidak benar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang anak-anak itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang realistis, mana yang imajinatif, mana dalam kehidupan sehari-hari, mana yang ada dalam tontonan atau TV dan lain-lain. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya dan istri juga membesarkan anak kami yang terakhir, ya, anak kami Hagai, rupanya pengalaman itu juga terjadi dalam keluarga kami. Ya, anak kami Hagai itu mengucapkan satu cerita karangan, dan karangan itu ketika kami konfirmasi rupanya nggak benar, ya, ya, nggak benar, dan pandangan kami sebagai orang tua itu berbohong, ya. Dalam ukuran anak-anak, dia tentu nggak mengerti bahwa berbohong itu adalah sesuatu dosa, ya. Dia hanya menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya, ya. Tetapi menurut orang dewasa, sesuatu karangan, ya, suatu cerita imajinatif, kalau disampaikan kepada orang lain, dia mengerti bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang keluar dalam dirinya untuk menutupi hal-hal yang mungkin memalukan, atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Itu sebabnya para remaja, ya, atau orang-orang yang dewasa itu mencari pembenaran. Ya, tema kita hari ini adalah pembenaran. Manusia mencari pembenaran dengan apa? Dengan berbuat baik. Mencari pembenaran dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah. Melakukan pembenaran dengan apa? Dengan memberikan zakat atau memberikan bantuan.
Sehingga hatinya merasa damai karena apa? Kesalahan-kesalahan yang ada dalam dirinya itu tertutupi dengan jasa-jasa baik orang itu. Ya. Tetapi dalam iman Kristen, ya, kita tahu bahwa perbuatan baik sebaik apapun tidak bisa menutupi akan dosa. Roma pasal 1 ayat 18 dikatakan, murka Allah nyata atas orang berdosa. Ya. Namun mereka telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, tidak perlu takut lagi pada murka Allah. Datanglah kepada Yesus, hampiri tahta hadiratnya, sehingga kita dibenarkan. Dulu kita orang berdosa, dan sekarang kita dibenarkan, dianggap benar oleh karena kematian Yesus Kristus. Sebabnya Rasul Paulus, ya, dalam Roma pasal 5 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, ya. Siapa pelanggaran itu? Pelanggaran daripada Adam. Semua orang telah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang menjadi benar. Ya. Kita tahu kisah ini bahwa perjanjian lama diawali dengan satu narasi, yaitu Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Dan puji Tuhan, dalam perjanjian baru ada narasi tentang Yesus Kristus yang menjadi Adam kedua, yang membenarkan kita walaupun kita mendapatkan dosa warisan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pembenaran itu bukan sekedar menerima pernyataan tidak bersalah secara hukum. Ya, sama seperti seorang yang bersalah masuk penjara lalu dia masuk pengadilan dan mendapatkan surat bebas hukum. Bukan. Pembenaran dalam Alkitab adalah satu hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan benar itu dapat dirasakan dengan satu perasaan sukacita dan bahagia. Ya. Sama seperti kalau seorang anak punya kesalahan sama papanya, ya, anak itu pasti ngumpet-ngumpet. Ya. Tapi kalau sudah berdamai dengan papa dan mamanya, anak itu menjadi lebih akrab, lebih hangat dengan orang tuanya. Demikian juga ketika kita membaca Mazmur 32, ya, mari kita lihat kembali Mazmur 32. Ya. Betapa berbahagianya orang-orang yang diampuni dosanya, pelanggarannya ditutupi. Inilah perasaan yang dirasakan oleh Daud ketika dosanya diampuni. Ya. Dan Mazmur 32 inilah yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 6 dan 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, Daud dinyatakan bersalah oleh hukum Taurat dan mendapatkan hukuman dunia. Ya, kita tahu bahwa hasil daripada perzinahan Daud dan Batsheba, ya, yaitu anak yang dikandung oleh Batsheba itu tidak diizinkan Tuhan untuk anak itu hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara, nanti kita bisa membaca itu dalam 2 Samuel 12 ayat 16, ya. Bagaimana Daud memohon kepada Tuhan supaya anaknya itu disembuhkan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Dan dalam Mazmur 32 ini dikatakan bahwa Daud menyadari betapa ajaibnya pengampunan itu. Betapa ajaibnya orang yang berdosa itu mendapatkan pembenaran. Mazmur 32 ayat 10, Daud berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara, inilah kebahagiaan buat kita orang-orang yang sudah diampuni.
yang sudah mengalami pembenaran bahwa kasih setia Tuhan mengelilingi hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu menuntun kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Bahkan di ayat 8 dikatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Setelah Daud melewati masa kejatuhan itu, Daud bangkit daripada kejatuhan itu. Daud juga diberi hikmat untuk juga mengajar, menuntun kepada kita supaya jangan sampai kita masuk dalam dosa yang sama, jatuh dalam lubang yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya Roma pasal 5 yang kita baca ini memberikan kita satu janji berkat. Ya. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Roma pasal 5 mau mengatakan buat kita bahwa yang pertama adalah kita diperdamaikan oleh Allah. Ya. Mari kita kembali dalam Roma pasal 5. Ya. Roma pasal 5 dikatakan ayat 11. Ya. Mari kita perhatikan Roma pasal 11. Roma pasal 5 ayat 11 dikatakan apa? Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian. Jadi berkat buat orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah dia diperdamaikan dengan Allah, menikmati damai sejahtera itu. Ya, dalam ayat 1 dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Saudara, berkat yang kedua adalah melalui pembenaran orang percaya beroleh jalan masuk kepada Allah. Kita mendapatkan akses masuk kepada Allah. Ya. Saya selalu ingat peristiwa bagaimana saya kalau ikut seminar dalam gedung-gedung yang besar itu, ya, saya harus lapor kepada resepsionis, serahkan tanda pengenal, lalu resepsionis itu memberi saya kartu untuk akses masuk ke gedung. Ya, sama seperti kalau kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, kita beroleh paspor jalan masuk, ya, kartu untuk kita menghadap Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dalam perjanjian lama, imam itulah yang berperan menjadi juru damai. Ya, imam mewakili umat Israel untuk menghampiri Allah. Ya, yang kudus itu, saudara, nanti kita bisa baca dalam Imamat pasal 16. Ya, dan dalam perjanjian baru rupanya posisi imam itu ada dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai imam yang berperan sebagai juru damai. Dan yang luar biasa adalah Yesus Kristus bukan hanya berposisi tidak netral dalam mendamaikan Allah dan manusia. Yesus berpihak kepada kedua-duanya. Karena Yesus sebagai Allah dan Yesus juga sebagai manusia. Dan pada saat yang sama ia mewakili manusia yang berdosa. Dan pada satu sisi dia mewakili tentang kekudusan Allah, keadilan Allah, dan juga pengampunan Allah yang diberikan kepada manusia. Sebabnya Yesus lebih daripada sekedar juru damai, karena dia sekaligus menjadi kurban pendamaian itu. Kalau dalam perjanjian lama imam-imam menyembelih kurban, maka dalam perjanjian baru Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi kurban pendamaian buat kita. Bapak Ibu Saudara, pendamaian merupakan karya anugerah Allah buat manusia yang tidak berdaya. Dia menebus kita ketika kita berada dalam dosa. Dan lewat perantaran Kristus itulah Allah mengulurkan kasih dan pengampunannya buat kita. Seperti salib yang merentang dari atas dan ke bawah, kiri dan ke kanan, maka Yesus mati untuk merangkul dan mendamaikan Allah dengan manusia
dan manusia dengan sesamanya. Bagian yang ketiga adalah orang percaya yang sudah dibenarkan itu mendapatkan pengharapan akan kemuliaan. Ya. Kita tahu dosa membuat kehilangan kemuliaan Allah manusia itu. Roma pasal 3 ayat 23. Tetapi oleh karena pembenaran Yesus Kristus, maka kita mengalami pengharapan yang baru. Kelak nanti kita akan dimuliakan. Dan bukan hanya itu saja, ya. Dalam Roma pasal 9 dikatakan bahwa melalui pembenaran orang percaya diselamatkan dari murka Allah. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 9, ya. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan uraian ini, rasa-rasanya kita menjadi orang Kristen yang luar biasa bahagia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita mendapatkan jaminan untuk kita diperdamaikan. Kita akan mendapatkan jaminan, kita mendapatkan akses atau jalan masuk. Dan kita juga mendapatkan jaminan akan pengharapan kita akan dimuliakan dan tidak mendapatkan murka pada akhir zaman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya membaca bagian ini saja, ya, tentu kita menjadi orang Kristen yang lupa bahwa kita juga diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Apalagi saat ini kita masuk dalam masa-masa pandemi COVID, ya. Kita melihat aroma kematian itu berada di sekitar kita. Ya. Kita lihat bagaimana satu hari kita bisa mendengar suara sirine ambulan itu bisa 4 kali, 5 kali. Ya. Yang menguburkan jenazah daripada korban COVID untuk pergi ke TPU. Ya. Kalau orang Kristen hanya memahami kekristenan hanya pada bagian yang 4 ini saja, maka yang terjadi adalah banyak gereja-gereja yang berkata bahwa kalau orang Kristen itu pasti sukses. Mengikut Tuhan itu pasti berhasil. Mengikut Tuhan itu pasti diberkati dan lain-lain. Orang Kristen lupa bahwa dalam mengikut Tuhan juga Tuhan mengizinkan penderitaan. Mari kita lihat sama-sama ya. Bagian ini begitu memberkati saya ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ya, di sini dikatakan berkat buat kita yang sudah diperdamaikan memampukan orang percaya bersukacita dalam penderitaan. Bermegah dalam penderitaan. Apa maksudnya? Ya, dalam hal ini Paulus realistis. Bahwa setelah kita menerima berkat damai sejahtera, jalan masuk kemuliaan Allah dan juga nanti tidak akan mendapatkan hukuman pada masa akhir zaman itu. Dia mengingatkan orang percaya bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan tanpa masalah. Hidup bukan tanpa penderitaan. Sama seperti Paulus. Ya. Ketika dia memberitakan Injil, dia mengalami penderitaan yang luar biasa secara fisik dan juga mental. Didera, bahkan dicambuk, beberapa kali dipenjara dan lain-lain. Ya. Saudara, tentu ada saja gereja atau orang Kristen yang mengajarkan ajaran tertentu. Yang mengingatkan, ikut Yesus jadi kaya, ikut Yesus mengalami mujizat, ikut Yesus sembuh, ikut Yesus bisnis lancar, ikut Yesus pasti sukses. Dan semua ajaran-ajaran itu disaring, ya, ditampi oleh Tuhan pada masa pandemi ini. Ajaran-ajaran itu gugur satu persatu. Karena apa?
Karena Paulus mengingatkan, orang percaya itu tidak imun daripada penderitaan. Orang percaya itu tidak imun juga dengan COVID yang saat ini sedang pandemi di tengah-tengah dunia. Orang Kristen tidak imun dengan krisis ekonomi. Orang Kristen tidak imun dengan kemiskinan. Ada banyak pendeta-pendeta yang juga mengalami krisis ekonomi pada saat-saat ini dan juga warga jemaat. Saudara kasihlah Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu mengalami penderitaan? Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin Bapak Ibu? Amin. Jadi ketika kita sudah diawali dengan berkat-berkat yang luar biasa, Rasul Paulus dikatakan didamaikan, mendapatkan jalan masuk, dimuliakan oleh Tuhan, dan pada akhir zaman kita tidak dihukum. Ingat, Paulus juga mengingatkan bahwa kita juga diberi anugerah ketika kita melewati penderitaan, kesengsaraan itu. Inilah menjadi penghiburan buat kita kalau kita menghadapi masa COVID seperti ini. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan buat kita. Ngapain ketekunannya? Ketekunan untuk berdoa, ketekunan untuk melayani, ketekunan untuk memberi kepada orang lain untuk menjadi berkat. Dan ketekunan itu menghasilkan buah supaya kita tahan uji. Kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak digentarkan oleh situasi-situasi zaman hari ini, karena kita berpaut kepada jangkar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita masih perlu mengalami penderitaan? Padahal Kristus kan sudah menderita buat kita. Setelah kita masih berada dalam dunia yang rusak oleh dosa. Kita masih berada dunia yang buruk dan rusak oleh dosa. Dan pastilah kita akan mengalami penderitaan. Pastilah kita mengalami kesakitan. Pastilah kita juga bisa terpapar oleh wabah sekarang ini. Dan tentu kita juga akan mengalami krisis ekonomi dan berbagai kesulitan yang lain. Itu sebabnya kita menyadari bahwa dunia ini masih belum sempurna. Ya, Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 8. Ya. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 22 dan 23. Ya. Roma pasal 8 ayat 23, 22, 23. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi seluruh dunia saat ini mengalami pandemi, mengalami krisis, mengalami sakit, bahkan alam ini mengalami sakit, ya. Dan itu dirasakan bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang non-Kristen, ya. Tapi semua umat Tuhan mengalami penderitaan yang sama, mengeluh dalam bagian yang sama. Kita masih mengalami penderitaan, keluh kesah. Lalu bagaimana kalau kita berkata bahwa mengapa Allah tidak melenyapkan saja COVID ini? Mengapa setelah 1 tahun kita berdoa, Tuhan tidak menyelesaikan saja COVID ini? Ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan buat kita. Mudah saja Allah yang Maha Kuasa itu memberhentikan COVID itu. Tapi kita diingatkan oleh bagian ini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Saudara, bukankah juga Allah sedang menyelesaikan penderitaan ini? Allah sedang bekerja, Allah sedang membangkitkan ahli, dokter, penemu vaksin, perawat-perawat, dan penghibur-penghibur yang memberikan pendampingan kepada orang-orang yang terkena COVID. Di mana ada kekacauan Tuhan,
membangkitkan pejabat yang jujur dan cinta rakyat. Dan yang paling penting, kita yakin dan percaya, dosa hanya bisa diselesaikan oleh karya salib Yesus Kristus. Dan penderitaan mengarahkan orang percaya kepada pengharapan tentang masa depan. Dalam Roma pasal 8 ayat 23 dikatakan, menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya melalui tema kita hari ini, ya, tema kita yang mengingatkan kita bahwa kita mendapatkan pendamaian karena pembenaran. Kita terus mengikuti proses ketaatan manusia. Merenungkan hal ini menyadari bahwa betapa besar makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi status manusia di hadapan Allah. Maka seharusnya kita yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus, hiduplah dengan berbahagia. Hiduplah menikmati kekayaan berkat itu. Dan bagian manusia adalah menjadi orang yang percaya, yang tekun dan tahan uji. Itulah yang membuat kita memelihara dan memegang pengharapan. Karena kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, selamat berproses. Maju terus di dalam Tuhan. Mari kita tekun. Dan mari kita menjadi orang yang berani untuk diuji. Supaya menghasilkan anak-anak Tuhan yang tahan uji. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menebus kami daripada orang-orang yang masuk dalam kelompok yang dimurkai Allah. Dan kami dijadikan manusia baru. Orang-orang yang percaya dan berbahagia karena kami diperdamaikan kembali oleh Allah melalui Yesus Kristus. Tolong kami untuk menghargai berkat Tuhan yang luar biasa ini. Bukan hanya janji-janji yang membuat kami merasakan berkat, tetapi ketika kami melewati kesengsaraan sekalipun, Rasul Paulus mengingatkan kami untuk kami tetap bertekun dan tetap melewati masa ujian itu supaya kami tahan uji. Dan kami bersyukur karena Yesus Kristus menjadi gembala agung kami. Kami adalah domba-domba yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Domba-domba yang diutus di tengah-tengah dunia yang rusak. Tetapi kami bersyukur, Sang Gembala Agung kami menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami, yang mendorong kami untuk memelihara merawat pengharapan itu dalam kehidupan hari ini dan seterusnya. Ini doa dan seru kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari BLP nomor 244. Kita akan memuji Tuhan 2 kali, hanya anugerahnya. Kebaikanmu bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau
dapat. Itu karenanya bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hampir 1 tahun kami sudah melewati masa pandemi ini. Dan saat ini kami memasuki minggu-minggu sengsara, minggu-minggu merenungkan perjalanan Tuhan Yesus Via Dolorosa, menyambut salib kematian untuk menebus dosa manusia. Kami berdoa ya Tuhan, agar melalui perenungan minggu demi minggu, hari demi hari, kami semakin mengerti bahwa Engkau Allah yang selalu peduli, Allah yang menemani perjalanan umat-Mu, bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini. Berkati bangsa ini ya Tuhan, pulihkanlah dari pandemi ini, proses tahapan vaksinasi, upaya-upaya pemerintah untuk membangun ekonomi di tengah-tengah rakyat,
upaya-upaya medis yang dilakukan untuk penemuan vaksin yang terbaru. Semua lini yang bekerja untuk dapat membangun kesejahteraan bangsa ini, Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, agar dapat terus berbela rasa di tengah-tengah banyak umat, banyak jemaat yang mengalami kelemahan iman. Berikan kami hati yang terus mendoakan, menjadi sahabat doa bagi mereka. Di tengah banyak umat atau jemaat yang mengalami krisis ekonomi, ulurkanlah tangan kami untuk kami juga menjadi saluran berkat. Berkati juga keluarga-keluarga di mana kami tinggal. Berkatilah agar keluarga menjadi tempat di mana ada satu oase kehidupan. Ada keceriaan, kegembiraan meski kami hanya berada di dalam rumah. Kami berdoa Tuhan memberkati agar setiap rumah-rumah tersedia berkat Tuhan. Tersedia segala yang dibutuhkan sehingga kami mendapatkan sukacita dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga Tuhan memberkati seluruh pelayanan GKU Petra Pondok Pucung agar gereja ini dapat terus membangun solidaritas, kebersamaan melewati masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan kami naikkan doa ini sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada orang percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman Tuhan yang disampaikan dalam Ibrani 13 ayat 15-16 demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133 pujian pertama dan ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas
Marilah jemaat kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, yang maha murah dan maha kaya, janji-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Ajarkanlah kami bermurah hati ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu, ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami. Kami percaya dengan memberi kami akan menerima, dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan menjadi miskin kami akan menjadi kaya, dengan berkorban bersama Dikau kami akan hidup kembali dan memperoleh segala berkat dari surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian SPL nomor 192. Terima kasih Tuhan, kita memuji 2 kali, dan pada pujian pengulangan jemaat dipersilahkan berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh,
Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa